Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk berbincang-bincang mengenai bagaimana menulis laporan ketidaksesuaian atau LKS atau NCR, Non-Conforming Report, Assessment Management dengan kaidah PLOR, PLOR, Problem, Location, Objective Evidence, and Reference. Ini banyak digunakan oleh para asesor atau inspektor atau auditor, dan ini juga sudah didukung dengan SKKNI 333 tahun 2020. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, mari kita mulai dengan apa itu tidak atau ketidaksesuaian. Jadi ketidaksesuaian ini adalah tidak terpenuhinya persyaratan. Nah, di sana ada 3 bagian untuk ketidaksesuaian yang terdokumentasi dengan baik. Yang pertama, bukti audit untuk mendukung temuan auditor. Yang kedua, catatan persyaratan, referensinya, yang terhadapnya ketidaksesuaian terdeteksi. Yang ketiga, pernyataan ketidaksesuaian. Ini ada 2, yaitu ketidaksesuaian terhadap nilai-nilai organisasi, prinsip-prinsip, misalnya seperti prinsip-prinsip asesmen. Yang kedua adalah ketidaksesuaian terhadap sistem prosedur atau guideline. Jadi kita temukan dia tidak sesuai dengan aturan main. Ini yang akan kita buat, menulisnya, laporan seperti apa agar tujuan daripada asesmen betul-betul bisa tercapai atau tujuan audit efektif dan efisien, sehingga ini akan memberikan kecepatan dalam continual improvement. Baik, kita mulai dengan P untuk kaidah PLOR tadi, Problem, Location, Objective Evidence, dan Reference. P atau singkatan dari problem. Ini berkaitan dengan masalah tidak terpenuhinya nilai-nilai berdasarkan temuan bukti objektif. Nah, biasanya problem ini berkaitan dengan nilai-nilai atau values atau organisasi. Misalnya, kita kenal ada Sabta Pesona, ada Pancausaha, ada SMART, dan lain-lainnya. Itu problem yang bila tidak ditemukan suatu bukti objektif, kemudian dampaknya terhadap suatu nilai-nilai organisasi yang menjadi penting bagi organisasi. Yang kedua, terhadap prinsip-prinsip suatu sistem manajemen. Misalnya, Principles of Competency Certification Provider misalnya. Di ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of Certification System untuk membangun rekognisi kerjasama antar negara. Di situ ada nilai-nilainya atau prinsipnya, yaitu governance misalnya, kemudian accountability, transparency, independency, confidence and standard, continuous improvement, proportionally, flexibility of service. Ini adalah prinsipal. Kemudian kita ambil contoh juga prinsip asesmen di sistemnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yaitu valid, reliable, fleksibel, and fair misalnya. Ini adalah bila ditemukan sesuatu ketidaksesuaian yang berdampak kepada problem organisasi. Berikutnya adalah L, yaitu di sini lokasi di mana bukti objektif ditemukan atau object evidence ditemukan. Bisa tempat pada suatu establishment, atau tempat pada suatu dokumen atau rekaman, atau suatu alat atau bagian dari alat. Ini adalah lokasi di mana bukti objektif ditemukan. Ini penting sekali, karena kalau kita hanya sampaikan ada temuan tidak terjadi ini, kemudian kita berikan kepada asesi atau auditi, kemudian mereka harus mencari lagi, maka ini menjadi tidak efisien dan bahkan tidak ditemukan oleh yang mau memperbaiki. Ini adalah lokasi, sangat penting sekali. Baik, berikutnya adalah O, Objective Evidence atau bukti objektif. Nah, ini hati-hati, di sini teman-teman sering keliru bahwa selalu nanyanya objektifnya apa? Bukan objektifnya apa, tapi objektif evidence-nya apa? Atau bukti objektifnya
apa? Kalau kita tanya objektif apa, seolah menjadi tujuan. Padahal ini adalah objektif evidence. Nah, di sini Bapak sekalian, lihat gambar di sini. Sehingga kalau kita menemukan sesuatu ketidaksesuaian, kita seringan OO. Nah, OO itu adalah objective evidence. Oh no. Nah, berarti ini adalah O, objective evidence. Nah, ini merupakan bukti yang ditemukan pada saat melakukan audit, inspeksi atau asesmen. Nah, ini di sini adalah ketidaksesuaian. Ini bisa suatu sistem dan prosedur dalam suatu dokumen. Jadi, ketidaksesuaian terhadap suatu sistem dan prosedur dalam suatu dokumen. Bisa juga ketidaksesuaian penerapan suatu sistem dan prosedur, atau juga ketidaksesuaian sumber daya atau 3M yang direncanakan. Berikutnya adalah R, reference. Nah, acuan atau acuan. Ini acuan untuk menyatakan temuan ketidaksesuaian. Bisa acuan ini adalah terhadap ketidaksesuaian terhadap regulasi, bisa standar, bisa pedoman, atau bahkan kepada pedoman yang mereka keluarkan sendiri. Jadi inilah reference. Ini sangat penting karena untuk memastikan bahwa ya, temuan kita memang berdasarkan suatu acuan yang diacu oleh suatu organisasi. Nah, kemudian bagaimana kita menuliskan LKS dengan kaidah PLOR tadi? Bagaimana? Jadi yang pertama, begitu kita atau seketika Anda menemukan ketidaksesuaian, maka tuliskan sebagai bukti objektif atau objective evidence. Kita lihat itu berarti objective evidence. Kita menemukan maka objective evidence. Baru yang kedua, kemudian tuliskan di mana lokasi ketidaksesuaian tadi sebagai L, location. Kemudian setelah kita tahu objektif dan letaknya, kemudian identifikasi masalah atau P-nya. Apa yang ditimbulkan akibat ditemukan bukti tadi objektif. Kita lihat apa yang terlanggar dari nilai-nilai organisasi atau prinsip organisasi atau prinsip manajemen atau prinsip asesmen. Kemudian yang keempat, baru kita identifikasi acuan R-nya. Reference atas ketidaksesuaian yang ditemukan. Bisa standar, bisa pedoman, bisa regulasi. Maka kita dapat pastikan bahwa semua temuan tadi betul-betul clear atau betul-betul jelas untuk dibaca pihak lain yang berkepentingan. Sehingga sekali lagi bahwa urutan penulisan PLOR itu dimulai dengan O-nya. Begitu Anda dapat setelah menemukan satu temuan, itu adalah objective evidence. Kemudian lokasinya, identifikasi di mana dia, baru dia berpengaruh terhadap problem yang mana. Baru kita cari reference-nya yang sesuai dengan temuan tadi. Baik, mari kita lihat contoh berikut, yaitu temuan misalnya di suatu organisasi, lembaga asesmen atau sertifikasi kompetensi yang mereka mempunyai prinsip asesmen mulai dari validitas, reliabilitas, fair, dan fleksibel. Yang pertama, contoh pertama adalah berkaitan dengan validitas misalnya, ya, bahwa validitas asesmen belum dapat dipastikan. Kenapa belum? Karena ini suatu problem yang aspeknya banyak sekali. Jadi kita nyatakan belum dapat dipastikan sebagai P, terbukti pada pelaksanaan asesmen batch 1 skema sertifikasi inspektor L tidak didukung asesor kompetensi yang sesuai bidangnya. O, tidak sesuai dengan pedoman BNSP 201 klausul 5.2. Nah, pada saat kita datang ke sana, kita menemukan, kok asesornya tidak, kompetensinya tidak sesuai bidangnya. Nah, maka itu adalah temuan Nah, setelah itu baru kita, ini dilakukan pada kapan, batch mana? Ternyata pada batch 1 untuk skema sertifikasi inspektor. Nah, di sini bila asesor tidak sesuai, maka validitasnya yang terkena di sana. Maka menjadi validitas asesmen belum dapat dipastikan, terbukti pada pelaksanaan asesmen batch 1 skema sertifikasi inspektor tidak didukung asesor kompetensi yang sesuai bidangnya. Ini tidak sesuai dengan PBNSP 201 klausul 5.2. Contoh berikutnya adalah reliabilitas asesmen belum dapat dipastikan. Kembali belum karena dia adalah value tadi sangat besar yang nanti diakukan banyak-banyak temuan.
Sehingga ini kita tuliskan belum, ya. Reliabilitas asesmen belum dapat dipastikan. Terbukti pada perangkat asesmen skema sertifikasi HACCP Designer tidak didukung dengan instrumen asesmen atau MUK untuk berbagai konteks industri pangan. Atau O, tidak sesuai dengan SKKNI 333 nomor M74 SP 030882. Nah, karena kembali bahwa klien mereka ini bermacam-macam jenis industri dan asesi dari industri yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari restoran, ada yang dari industri pangan memproduksi produk, atau bidang-bidang lain yang berkaitan dengan penanganan pangan misalnya. Jadi, maka di sini bisa dituliskan reliabilitas asesmen belum dapat dipastikan, terbukti pada perangkat asesmen skema sertifikasi HACCP Designer tidak didukung dengan instrumen asesmen MUK untuk berbagai konteks industri pangan. Ini tidak sesuai dengan SKKNI 333 2020 M74 SPS 03088.2. Loh, kok ada SKKNI 333? Karena di sana dalam perencanaan asesmen ada mengenai kontekstualisasi dan modifikasi. Baik, berikutnya adalah contoh untuk fleksibilitas asesmen. Ini contohnya, fleksibilitas asesmen belum dapat dipastikan. P, terbukti pada unit kompetensi pilihan pada skema sertifikasi HACCP Designer. L, LSP tidak memberikan layanan unit kompetensi pilihan sesuai dengan kebutuhan industri. Dari pilihan-pilihannya yang bisa untuk asesi yang berasal dari industri atau produksi pangan. Satu lagi ada asesi yang berasal dari restoran. Ada lagi asesi yang berasal dari distribusi pangan misalnya. Di sana kompetensi pilihannya berbeda-beda. Nah, ini tidak semua dilayani sehingga disamakan semua. Tidak fleksibel. Fleksibel artinya bahwa LSP mampu memberikan layanan sesuai dengan konteks atau kebutuhan industri. Nah, ini tidak sesuai dengan Permenaker 21/2014 bab 2 yang berkaitan dengan kompetensi pilihan. Nah, di sini contohnya adalah fleksibilitas asesmen belum dapat dipastikan. Terbukti pada unit kompetensi pilihan pada skema sertifikasi HACCP Designer L, LSP tidak memberikan layanan unit kompetensi pilihan sesuai dengan kebutuhan industri yang bervariasi. O, ini tidak sesuai dengan Permenaker nomor 21 tahun 2014 bab 2 R. Berikutnya fairness assessment. Nah, ini contohnya fairness assessment belum dapat dipastikan. P, terbukti pada kegiatan asesmen batch 3 yang ketiga, LSP tidak memberikan modifikasi dan kontekstualisasi pada asesi kebutuhan khusus. Ini tidak sesuai dengan SKKNI 333 2020 M74 SPS 030882. Kembali di sini harus ada fairness karena ada asesi yang punya kebutuhan khusus. Ini juga harus difasilitasi. Jadi ada fair antara yang punya kebutuhan khusus dengan yang tidak punya kebutuhan khusus. Ini beberapa contoh yang barangkali bisa dikembangkan banyak lagi model-model temuan dengan dasarkan untuk yang problemnya adalah mengenai berkaitan dengan prinsip atau value dari sistem atau organisasi. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya, dan mari kita minum kopi. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.